Tes 1 3 tes. Oke, aman ya. Oke. Di pembahasan kali ini kelihatannya kita bakalan ngobrol ngalor ngidul ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang apa ya? Apa ya enaknya ya? Oke. Sebenarnya saya ingin bahas tentang itu ya, apa? Pembahasan tentang ini ya. Saya sebenarnya ingin buat konten YouTube tentang perkenalan tentang channel saya lah ya. Bukan channel baru sih sebenarnya, channel sudah lama ya, cuma kan nggak pernah dibahas lah ya konten di dalamnya itu apa ya. Jadi saya bakalan memperkenalkan dulu ya konten saya itu apa. Oke. Untuk hal-hal saya melihat dulu ya di part ya. Saya sendiri juga kadang-kadang nggak terlalu suka buat hal-hal yang repotnya. Oke, saya akan cari ya, soalnya panjang ya saya. Oke, oke, halo semuanya, nama saya adalah Faisal Ahmad Ridani. Bisa kalian panggil Faisal saja ya, atau Dani, tapi karena di tempat kita ada yang namanya sama Pak Dani ya, oleh karena itu bisa kalian panggil Faisal saja ya. Oke, untuk saya sendiri adalah seorang pengajar ya bisa dibilang pengajar ya, tapi saya sendiri nggak terlalu suka dengan kata pengajar ya, lebih tepatnya saya lebih suka dianggap sebagai seorang teman ya daripada seorang pengajar. Saya sendiri nggak terlalu peduli dengan codingan kayak sintaks dan lain-lainnya. Oke, saya lupa menjelaskan bahwa saya adalah seorang guru RPL ya, Rekayasa Perangkat Lunak ya. Di sisi mana? Sisi back end. Jadi saya mengajar di sisi back end developer ya. Bisa dibilang mempelajari lah back end developer. Sebenarnya kan di tahun-tahun saya belajar itu kan modelannya kan masih full stack. Untuk full stack sendiri kan sisi back end dan sisi front end dikamu dari satu. Jadi kita sendiri juga kadang-kadang nggak terlalu paham lah konten yang bisa kita bisa ya dari front end dan back end ya. Untuk senjata yang kita gunakan nanti ya bisa dikatakan ada laptop ya, harus punya laptop. Kalau nggak punya laptop kalian bisa pakai komputer, tapi kalau kalian pakai komputer ya, apalagi komputernya sekolah itu masalahnya banyak ya. Bisa dibilang seperti komputernya lemot, komputernya sering hang, komputernya sering mati sendiri, dan komputernya bisa dikatakan filenya banyak. Jadi kalian kalau mau bikin sesuatu kayak ngoding yang pertama kali itu kan kalian harus buat folder baru dulu lah ya, nama kalian, terus nama folder di dalamnya, terus proyek kalian dan seterusnya, terus nama proyek yang akan kita buat kan, jadinya kan repot lah kalau harus cari hal itu kan. Kalau saya sendiri saya nggak terlalu ambil pusing ya kalau hal itu ya. Saya kan bisa pakai fitur pencarian ya, pencarian nama file yang mau saya gunakan. Tapi kalau untuk kalian sendiri kan kalian kan masih pemula kan, jadi untuk masalah hal-hal kayak gini kan seharusnya kalian harus belajar lebih dulu lah ya. Seenggaknya kalian harus belajar lah ngelihat file-file dalam sebuah file explorer ya, karena kita akan pakai Windows ya. Beda lagi kalau kita pakai Mac OS atau pakai Linux, itu beda lagi konsepnya, tapi masih sama sih sebenarnya struktur foldernya. Cuma di struktur folder Windows memang
bisa dikatakan lebih ribet lah, karena di sistem operasi kedua ini yang Linux sama macOS itu lebih sederhana. Untuk kenapa saya bisa bilang gitu, karena saya sendiri adalah seorang programmer yang tahu lah sisi atau letaknya folder-folder yang ada di macOS dan Linux. Mereka lebih sederhana. Tapi masalahnya kan gini ya, saya sendiri gak punya macOS atau Linux ya. Kalau untuk Linux sendiri saya bisa sih install dan itu sangat mudah sih sebenarnya. Tapi masalahnya kan di sini di drivernya itu sangat repot sekali kalau kita harus install di Linux, karena memang Linux itu banyak masalah sebenarnya, karena kita harus sering-sering baca dokumentasi, sering-sering lihat orang-orang nyelesain masalahnya. Jadi saya lebih sarankan Windows saja, karena kita memang sejak awal kan dari lahir sampai sekarang kita pakai Windows, kita nggak pernah pakai Linux atau macOS. Kalau untuk macOS sendiri enak, tapi masalahnya kan premium, dan premium itu kan repot untuk beli macOS. Kalian untuk punya macOS ya, bukan beli ya, untuk beli kalian harus beli laptopnya dulu, yaitu MacBook. Untuk MacBook sendiri kalian bisa pakai MacBook 2015 lah ya. Itu untuk kedepannya saya nggak tahu ya, masih disupport atau enggak ya, tapi menurut saya bisa ya. Tapi kan masalahnya kan sisi Apple-nya sendiri kan batasi lah ya, 5 tahun sekalian harus orang yang punya laptop itu harus ganti ke laptop yang lebih baru agar bisa mengikuti perkembangan atau update dari sistemnya. Nah, oke. Kelihatannya panjang banget ya. Oke, saya senang bisa membuat kalau disebut video enggak ya, ini kan itu ya, perekam suara ya, bisa dibilang sound ini atau noise ini ya, atau podcast inilah ya. Oke, untuk perkenalan ini kelihatannya sangat banyak sekali ya. Oke, kita akan masuk ke isi ya. Saya sendiri lulus, saya nggak terlalu peduli sih dengan lulus atau enggak ya. Pokoknya saya bisa dikatakan lulus atau bisa dikatakan enggak juga. Saya sendiri kalau lulus itu sendiri kan artinya kan saya pernah belajar di situ kan, dan saya sendiri nggak terlalu peduli dengan ijazah yang saya miliki. Jurusan saya sistem informasi ya. Sebenarnya untuk kuliah sendirian, untuk belajar codingan kita nggak perlu lulus dari sistem informasi atau informatika atau masuk yang komputer gitu. Ini sebenarnya nggak perlu ya. Cuma kan karena memang di negara kita sendiri itu kan mayoritasnya orang-orang awam nggak bakalan paham dengan apa yang kita pelajari ya. Cuma kan kalau saya sendiri kan saya ngelihatnya kan di luar ya, bukan di negara kita ya. Kalau di luar negeri kan kalian kalau mau belajar codingan ya kalian ya itu ya harus belajar dari nol ya, belajar dari orang-orang yang sudah bisa ya. Kalian bisa beli kursus, kalian bisa beli full lecture dan lain-lain lah ya. Kalian bisa ikut bootcamp atau lain-lainnya ya. Dan itu juga kalau di luar negeri kan sistemnya kan itu bayar, tapi bayar sekarang tagihannya bulan depan, jadi enak lah. Jadi sistemnya sana kan kredit ya. Kalau di Indonesia kan kalian harus punya uangnya dulu baru kalian bisa belajar. Kalau di luar negeri enggak,
Tapi kan di Indonesia juga ada ya, tapi Indonesia itu terlalu mahal lah kalau saya lihat, bisa sampai puluhan sampai ya puluhan, kalau sampai ratusan kelihatannya saya masih belum menemukan ya, sampai ratusan juta itu ya. Ya memang untuk belajarnya kan memang prosesnya itu susah banget. Saya sendiri bakalan jelasin bahwa untuk belajar codingan itu susah banget, dan saya sampai sekarang sudah belajar codingan sudah sangat lama ya, bisa dikatakan sudah ada 7 tahun lah saya belajar coding, dan bisa dikatakan coding itu nggak lebih dari itu, nggak lebih dari nulis ya. Bisa dikatakan hampir mirip lah kayak kita belajar matematika ya kan, kita harus tahu formulanya dulu, kita harus tahu ininya itunya. Tapi kan masalahnya kan gini ya, sebenarnya matematika dan coding itu sama. Masalahnya kan sekarang kan matematika itu kan ilmunya kan sangat luas, dan kalau kita harus hafal atau ngafalin ya, itu sangat repot ya. Dan menurut saya kalau belajar matematika itu hal yang sangat bodoh sekali ya, kalau kita harus mengingat-ingat nilainya, terus tahu prosesnya. Soalnya kan itu formula-formula dalam matematika itu sudah beda dari dulu. Jadi bisa dikatakan bodoh sekali lah kalau kita harus ngingat-ngingat dan tahu solusi untuk menyelesaikan problem yang ada. Itu sangat bodoh sekali ya menurut saya. Saya bisa katakan bahwa sistem pendidikan itu kan dibuat untuk mengajarkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan formula yang sudah ada, atau kalau memang formulanya nggak ada, seenggaknya kita bisa ngebuat formula baru dengan menggabungkan formula-formula yang sudah ada itu tadi. Bisa dikatakan kita improvisasi lah ya. Masalahnya kan kita suruh untuk hafalin, dan hafalin itu sangat bodoh sekali. Dan untuk ngoding hafalan itu bodoh sekali. Dan saya pernah punya teman ya, namanya Dina. Karena namanya seperti hari ya, Dina, bisa kita kenakan namanya diganti ya dengan Dinda. Oke. Dinda ini kan pernah berkata kan, kenapa Mas bisa ngoding, maksudnya bisa hafal codingan. Hal yang saya pertanyakan kan gini ya, saya juga dulu ya, saya nggak punya jawaban untuk hal itu. Untuk sekarang saya punya jawabannya, dan jawabannya sangat sederhana. Kenapa kita harus hafalin itu? Kalau kita bisa lihat dokumentasi yang ada, kan itu sederhana kan sebenarnya. Kalau saya bisa bilang ya, saya akan ngomong ke orang lainnya, kenapa kalian harus ngapalin codingan kalau kalian bisa lihat dokumentasi, dan dokumentasi itu sudah ada banyak di internet. Sama sih sebenarnya kayak belajar kan, kita nggak perlu untuk hafal, kita nggak perlu tahu lah apa yang kita butuhkan. Kalau yang harus tahu adalah kita harus dan sangat betul-betul tahu apa yang kita akan mau kerjakan. Jadi kalau kita mau masak ya, kita masak Indomie lah ya, kita harus tahu lah ya proses-prosesnya ya. Oleh karena itu hal yang diutamakan adalah tahu apa yang mau kita buat. Dan kelihatannya cukup itu aja ya untuk isinya. Kelihatannya untuk pembahasan kayak saya sangat
memiliki minat di bidang teknologi, sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah ada di zaman teknologi. untuk berminat atau enggak, saya sendiri gak terlalu peduli dengan hal itu ya, karena hal yang saya pedulikan cuma adalah ternyata struktur KBBI saya sangat jelek sekali. Oke. Untuk belajar teknologi ya, kalian yang harus kalian tahu adalah kalian harus punya alatnya dulu ya, laptop lah ya, seperti yang tadi saya singgung lah, laptop, komputer atau hal lainnya ya. Untuk HP bisa, tapi nggak nyaman lah, karena HP itu strukturnya itu Linux ya, nggak nyaman ya. Yang pertama ya, HP itu kalian harus tahu ya, keyboardnya itu kan kecil-kecil dan kalian harus ngetik satu persatu, kan itu hal yang repot. Lebih enak komputer atau laptop karena kan kalian bisa ngetik 10 jari lah ya, sedangkan di HP itu kan kalian cukup 2 jari lah. Kalau yang pro mungkin 5 jari lah ya, untuk 10 jari kelihatannya nggak bisa ya. 5 jari ya mungkin bisa, mungkin ya. Oke. Untuk lanjut ya, saya suka belajar hal-hal baru. Terus kelihatannya hal-hal baru itu nggak perlu dipelajari ya, kalian harus cukup tahu lah bahwa hal baru itu harus memang kalian pelajari, tapi ya sedikit-sedikit lah. Membagikan pengetahuan saya sendiri nggak terlalu peduli dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya bisa dikatakan saya itu nol saat saya belajar codingan. Hal yang harus saya lakukan adalah saya harus menjadi nol artinya apa? Bahwa saya nggak terlalu kok gitu ya, nggak harus tahu lah apa yang saya perlukan ya. Pokoknya yang perlu saya lakukan adalah baca dokumentasi dan paham cara untuk bertanya. Oke. Bertanya bisa pada orang, bertanya bisa pada Google, bertanya bisa pada teman lah ya. Oke. Untuk situs untuk bertanya biasanya Stack Overflow, terus Reddit, terus Facebook. Kalian bisa masuk forum-forum codingan ya. Terus kalian bisa lihat YouTube ya, saya sering belajar dari YouTube ya, dan saya sangat kagum ya dengan orang-orang yang dari YouTube ya, karena mereka butuh waktu berapa lama ya untuk mempelajari hal yang mereka akan bagikan ya. Saya sangat kagum dengan hal itu. Untuk tujuan saya membuat saluran ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk pengetahuan katanya saya harus bilang saya akan mulai dari nol ya. Untuk pengalaman sama seperti pengetahuan ya, saya akan menggunakan pemahaman bahwa saya akan mulai dari nol ya. Untuk belajar pemrograman, kita bisa masuk ke forum-forum, atau ya kalau nggak ada forum ya kalian bisa masuklah ke dokumentasi yang ada, kan di sana kan biasanya ada. Biasanya untuk yang nggak ada biasanya untuk teknologi yang baru. Kayak yang terbaru itu kan HTMLX, terus BAN, dan apa yang terbaru? Saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin teknologi ya. Di Instagram, saya lihat Instagramnya ya, karena hal yang saya lihat ya Instagram ya isinya ya itu Instagram biasanya saya lihatnya ya itu AI doang. Kalau hal lain kayaknya nggak pernah saya lihat ya.
Oke, untuk Instagram saya biasanya ya isinya ya itu codingan semua. Saya sebenarnya saat lihat Instagram penuh codingan ya, hal yang saya pikirkan adalah kenapa harus saya lakukan. Kan saya bisa lihat hal lain lah. Oke, dan Instagram saya juga saya itu ya, saya stalking orang ya, biasalah. Oke, untuk teknologi yang bisa dikatakan cuma dua ya, ban sama HTMLX. Oke, SPOJ, Top Coder, Code IO, Hacker Rank, Let Code Coding Game Gigs for Gigs. Oke, dasar dalam saluran ini apa yang akan kita makan, apa yang akan kita bahas. Sebenarnya saya bisa dikatakan saya bakalan bahas dari mulai nol ya. Oke, outro. Oke. Sayang. Oke, kelihatannya sudah sangat banyak ya. Berapa menit ya? 21 menit. Oh, lama ya. Banyak sih sebenarnya yang mau saya katakan ya. Tapi kelihatannya segini saja sudah cukup ya. Terima kasih.